Mbak Yeni kan selama ini kan orang masih melihat Mbak Yeni itu salah satu tokoh perempuan yang ya kelihatan cerdas gitu kan. Ganjar ternyata milih Mbak Yeni. Bu Mega menjatuhkan bilang Mbak Yeni. Paling tidak di sini unsur NU dapat. Ganjar memang akan dapat keuntungan besar ketika Mbak Yeni bisa bergabung di kubunya. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yeni Wahid, putri Gus Dur yang kedua. Ini dalam pekan-pekan ini namanya menjadi menjulang, banyak diperbincangkan. Banyak yang melihat Mbak Yeni cocok berpasangan dengan Ganjar. Ini terjadi karena minggu yang lalu, ketika PAN dan Golkar merapat ke Prabowo bersama PKB tentunya. Bersamaan dengan itu Ganjar itu datang ke Ciganjur bertemu dengan Bu Sinta dan didampingi Mbak Yeni gitu. Dan di situ banyak pembicaraan yang intinya itu nampak sekali bahwa Ganjar menunjukkan kedekatannya, keakrabannya dengan keluarga ya Gus Dur. Bahkan Ganjar mengatakan dia itu santri gitu kan. Dia itu santri yang menganggap Gus Dur adalah kiainya gitu. Dan di situ juga terjadi pembicaraan bahwa Mbak Yeni itu memastikan akan bersama Ganjar. Kalau belakangan ini dulu itu kan Mbak Yeni ketika di gadok-gadok karo Anies kan nampaknya hanya guyon-guyon saja gitu kan. Dengan Prabowo dengan retorika-retorika tertentu dia mengatakan dekat, tapi kan tidak ada semacam pembicaraan yang nampak bisa kita tangkap serius. Tapi dengan Ganjar ini kelihatannya agak serius. Dia mengatakan nanti di Jawa Timur Mas Ganjar tak dampingi keliling gitu kan dan seterusnya. Tapi memang menurut saya ini ketika Prabowo sekarang sudah didukung sekian banyak partai dan Prabowo tentu amunisinya, modalnya untuk berkampanye nanti mungkin paling tajir, mungkin paling banyak ya. Dengan dukungan partai-partai ini juga semakin kelihatan sangat jumbo gitu ya. Cuma persoalannya itu ya seperti yang saya katakan dalam konten sebelumnya, kadang tuh masa yang di bawah itu tidak sama dengan pikirannya, dengan keinginannya para elit. Bisa jadi PKB tetap di Gerindra, bisa jadi Golkar tetap di Gerindra untuk mendukung Prabowo. Golkar di situ, belum tentu masa di bawahnya itu tetap ikut elitnya, belum tentu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kelihatannya ketika Ganjar itu mencoba mendekat Yeni dan Yeni memberikan sinyal menerima kedatangan Ganjar dengan baik dan akan bersama Ganjar, itu kelihatannya ini bisa mengimbangi. Bahkan kan belakangan kalau nggak salah elektabilitas Ganjar juga naik gitu. Dan memang menurut saya menarik, karena apa? Ini kan semua calon ini saat ini dari partai dan semua laki-laki. Dan kelihatannya ketika ada tawaran seorang perempuan masih muda gitu kan, yang selama ini juga populer, track recordnya juga cukup bagus gitu ya. Mbak Yeni kan selama ini kan orang masih melihat Mbak Yeni itu salah satu tokoh perempuan yang ya kelihatan cerdas gitu kan, pergaulannya luas, terus namanya cukup populer gitu, dan cukup punya integritas. Ini memang menarik. Dulu itu kan sempat banyak orang menduga ya bahwa calon potensial dari NU itu salah satunya adalah Bu Khofifah. Salah satu pertimbangannya memang perempuan, representasi perempuan. Tapi kan kita sudah tahu bahwa kelihatannya Mbak Khofifah itu atau Bu Khofifah itu kan lebih cenderung gondeli tetap sebagai gubernur Jawa Timur. Nah sekarang muncul ya nih, ini kelihatannya bisa menjadi penggantinya Bu Khofifah, Mbak Yeni ini. Dan ketika nanti, menurut saya seandainya nanti pilihan PDIP itu ke Yeni itu cukup rasional juga. Pertama perempuan tadi, keterwakilan perempuan itu pemilih Indonesia kan banyak sekali perempuan, bahkan mungkin lebih banyak, saya belum tahu jumlahnya, bisa jadi lebih banyak. Artinya faktor perempuan ini juga menjadi magnet tersendiri, apalagi track recordnya Mbak Yeni tadi.
Memang track record menurut saya Mbak Yeni masih dikenal sebagai tokoh muda yang punya integritas. Dan Mbak Yeni soal kepandaian, soal wawasan globalnya juga orang kan tidak meragukan, karena di samping dulu putrinya Gus Dur sering mendamping Gus Dur dalam pertemuan-pertemuan internasional. Mbak Yeni sendiri kan alumni Harvard kan gitu. Artinya ketika orang bisa kuliah di Harvard itu kan ya bukan orang sembarangan kan gitu. Jadi ketika nanti seandainya ya di tengah-tengah pilihan yang lain terus Ganjar ternyata milih Mbak Yeni, Bu Mega menjatuhkan bilang Mbak Yeni, paling tidak di sini unsur NU dapat gitu loh. Unsur dapat, NU dapat, representasi perempuan dapat, merepresentasikan gabungan nasionalis religius juga dapat kan gitu. Dan saya yakin ketika Mbak Yeni yang dipilih itu nanti warga NU itu akan mudah menjatuhkan pilihan ke situ. Bahkan mungkin yang selama ini dukung PKB saja bisa jadi lari ke situ. Karena kalau saya lihat ketika head to head antara Mbak Yeni dengan Muhaimin itu orang mesti kecenderungannya lebih milih Mbak Yeni gitu. Dan di luar NU pun orang-orang yang dulu dekat dengan Gus Dur itu kemungkinan akhirnya dekat dengan Yeni dan lebih condong ke Yeni. Mbak Yeni itu juga menurut saya itu potensi besar gitu. Dan selama ini saya tetap mestinya melihat orang yang tepat, orang yang digendaki banyak masyarakat di lapisan bawah untuk berdampingan dengan Ganjar itu salah satunya mestinya Pak Mahfud gitu ya. Juga mungkin TGB gitu kan. Cuma kan seperti kita ketahui Pak Mahfud itu mungkin bagi sebagian orang bagi sebagian orang itu maksudnya orang politisi, orang umum sih nggak masalah ya. Bagi sebagian politisi itu Pak Mahfud mungkin terlalu menakutkan gitu ya. Nah ketika muncul unsur Yeni itu menurut saya bisa jadi itu alternatif, solusi. Dan Pak Mahfud saya yakin Pak Mahfud tidak keberatan ketika Mbak Yeni tak adanya dipilih, itu saya yakin Pak Mahfud tidak keberatan dan artinya Pak Mahfud bisa menjadi kekuatan yang bisa mensupport ke sini. Dan orang yang selama ini mendapatkan Pak Mahfud itu bisa jadi harapannya itu bisa ditambahkan ke Mbak Yeni kan gitu. Dan Gus Yahya sebagai ketua PBNU meskipun NU itu tidak berpolitik, tapi saya yakin ketika Mbak Yeni jadi pilihan gitu, saya yakin NU atau PBNU lebih clear gitu. Karena kita ketahui kalau Caimin kelihatannya PBNU kan hampir bisa dikatakan 70% cuek gitu ya. 70% justru akan menghindari calon yang nanti berpasangan dengan Muhaimin kan gitu. Tapi kalau Mbak Yeni yang dipilih oleh Ganjar itu saya yakin PBNU meskipun tidak berpolitik praktis nanti akan lebih condong untuk memberikan ya paling tidak memberikan restu lah gitu. Dan restu itu penting gitu sehingga itu akan dibaca oleh massa NU yang ada di bawah gitu. Memang beberapa waktu yang lalu Ganjar kan bertemu dengan Caimin ya, memberikan lovebird yang kepalanya itu merah, badannya itu hijau. Nah, itu kan menyimpulkan semacam harusnya itu hijau dan merah itu berjalan bersama-sama menyatu ya. Ya bisa jadi nanti PKB pun nanti bisa jadi realistis akan bergabung dengan Ganjar. Karena apa? Dengan adanya Golkar, dengan adanya PAN yang sekarang bergabung dengan Gerindra untuk mencalonkan Prabowo, kelihatannya kecil kemungkinan Prabowo tetap memilih Caimin menjadi wakil. Karena pernah saya sampaikan, ketika milih Caimin sebagai wakil itu memang masih banyak masalah karena inilah problem dulu Caimin pernah berkonflik dengan Gus Dur itu menurut saya tidak mudah itu dilupakan. Ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Oke, jadi ini saya fokus hari ini bicara tentang Mbak Yeni ya. Jadi bicara tentang Mbak Yeni yang kelihatannya kok saya melihat nada-nadanya itu begitu didatangi Ganjar itu kesan auranya beda. Kesan menerimanya beda gitu kan. Dulu kan diisukan dengan Anies ya seperti itu sikapnya, diisukan dulu mau dipasang-pasangkan dengan Prabowo juga ya responnya begitu-begitu saja. Tapi yang sekarang ini saya melihat kesannya, ekspresinya itu Mbak Yeni lebih welcome dengan Ganjar. Artinya kemungkinan besar Mbak Yeni itu bersama Ganjar itu sangat besar. Dan Ganjar memang akan dapat keuntungan besar ketika Mbak Yeni bisa bergabung di kubunya. Ya, Ganjar akan mendapatkan dukungan cukup besar dari Gus Durian, orang-orang yang selama ini menjadi pecinta Gus Dur, yang jaringan juga cukup kuat gitu ya. Orang-orang non-Muslim yang selama ini mencintai Gus Dur,
dan orang NU yang selama ini pemikirannya sama dengan Gus Dur. Dan saya yakin, termasuk orang seperti saya, itu kan cara berpikir KNU-nya kan cara berpikir yang mazhabnya mazhab Gus Dur gitu. Mazhabnya bukan mazhab politik gitu ya. Mazhabnya politik, kita memandang politik penting, tapi politik tidak segala-galanya. Kita lebih membangun nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai peradaban yang lebih baik. Bukan hanya sekedar politik berbicara tentang kekuasaan, politik hanya bicara soal dapat apa, itu kan tidak gitu. Dan Mbak Yeni bisa merepresentasikan itu. Maka nanti lepas dari Mbak Yeni itu jadi wakil presidennya Ganjar apa tidak, artinya bisa jadi kan nanti Yeni tetap bergabung tapi tidak jadi wakil, tapi tetap mau bergabung, itu tetap nilainya besar. Artinya sekarang fenomena Mbak Yeni ini memang menurut saya menjadi fenomena yang cukup penting. Fenomena yang cukup penting. Semua calon presiden kelihatannya melihat itu, sehingga masing-masing itu sempat mewacanakan Mbak Yeni yang akan dijadikan wakil presidennya gitu. Tapi saya ulang lagi, tapi kelihatannya Mbak Yeni nyamannya lebih dengan Ganjar. Kita melihat ekspresi tadi saya katakan, ekspresinya betul kelihatannya lebih welcome dengan Ganjar. Dan kalau ini terjadi, maka meskipun Ganjar itu dikeroyok oleh beberapa partai yang sekarang bergabung dengan Prabowo, itu Ganjar bisa dapat kekuatan besar ketika Mbak Yeni ada di dalam sini. Karena itu nanti rentetannya tadi Gus Durian juga oke, NU, PBNU oke, terus masa yang di bawah yang pencinta Gus Dur juga akan lari ke sini. Oke, jadi kita tunggu saja. Tapi intinya bahwa fenomena Mbak Yeni sekarang menjadi cukup menarik, menjadi sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan. Beda dengan sekian minggu yang lalu, hari-hari ini memang kelihatannya Mbak Yeni sedang naik daun, sedang menjadi bahan pembicaraan. Dan bisa jadi nanti Mbak Yeni akan betul-betul menjadi solusi bagi Ganjar untuk mencari pasangannya. Karena ini Mbak Yeni akan merepresentasikan NU, juga akan mempresentasikan kaum muda, juga akan mempresentasikan perempuan. Ini cukup penting. Oke, masih kita tunggu perkembangan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.